Karena mengaku awal daripada pemulihan. Pemulihan awal daripada terobosan. Kita gak mungkin diam-diam aja kalau bikin dosa. Untuk mengalami kemerdekaan dari dosa kita perlu bertindak aktif. Yaitu berani mengaku. Jangan cuma berani bikin dosa. Beranilah juga untuk kita mengaku. Kalau Anda mau mengalami terobosan dalam dunia pekerjaan, Anda mesti rajin bekerja. Karena Tuhan tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Tuhan hanya cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Amsal 10 ayat 4, tangan yang lambat menjadikan miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang malas pasti miskin. Orang rajin pasti kaya. Sekalipun kita bertuhan, sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita berapi-api dalam pelayanan, kalau kita malas, pasti kita gak akan diberkati. Makanya kita bisa melihat ada daerah-daerah yang mayoritas bertuhan, suka beribadah. Tapi kenapa mereka hidup di bawah garis kemiskinan? Karena mereka kurang rajin. Kalau Anda mau diberkati, tidak ada cara lain. Kita mesti rajin bekerja. Kita harus bisa berpikir keras, berdoa keras, bahkan bekerja keras. Hasilnya berkatnya keras. Begitu kita tidak berpikir keras, begitu tidak bekerja keras, begitu tidak berdoa keras, hidupnya keras. Jadi kita punya pilihan cuma dua. Hidup keras atau berkat keras. Kenapa? Karena yang menarik dalam Ulangan 8 ayat 18. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pada kita kekayaan. Tapi Tuhan memberikan pada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8:18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Perhatikan baik-baik. Ketika engkau punya kekuatan untuk bekerja, untuk kreatif, maka kita memperoleh kekayaan. Itu sebabnya perhatikan. Dalam 1 tahun kita berkarya. Dalam hari-hari kita berkarya. Apakah kita maksimal atau tidak? Setiap kita dikaruniakan Tuhan dalam 1 tahun 365 hari. Tapi ketahuilah bahwa 365 hari di mana kita dipercayakan di bumi ini dikurangi 52 hari Minggu. Dikurangi 52 hari Sabtu. Dikurangi 13 hari libur nasional. Dikurangi 12 hari cuti tahunan. Dikurangi 7 hari cuti bersama dan lebaran. Dikurangi 10 hari cuti sakit izin dan urgensi. Jadi total efektivitas kita bekerja cuma 216 hari atau 7 bulan bekerja. Berarti sisanya 149 hari atau 5 bulan libur. Kalau dipresentasikan 60% kerja, 40% libur. Namun kita terima gaji 12 bulan penuh dan plus 1 bulan THR. Jadi sebetulnya bagi seorang pengusaha rugi bagi bayar karyawan. Kenapa? Karena digaji 1 tahun 13 bulan, tapi kerjanya efektif cuman 60%, 40%-nya libur. Berarti kita cuma punya waktu dalam 1 tahun bekerja berkarya mencapai target. Nggak lebih dari 60%. Kalau kita tahu bahwa waktu kita sangat terbatas. Bekerja, yang kita perlakukan, mari waktu kita kerja, deliver. Hasilkan pekerjaanmu yang terbaik. Capai target-target. Selesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab. Sehingga ketika engkau mencapai target, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabmu, maka yang terjadi, bosmu happy, perusahaanmu diuntungkan, dan dia akan kasih bonus buat kita. Gimana perusahaan mau kasih bonus kalau kita kerja ogah-ogahan? Kita gak mau berpikir keras, kita gak mau bekerja keras, kita gak pernah mau berdoa keras bagi perusahaan kita. Akibatnya kita gak dapat yang terbaik. Berikutnya, kalau Anda mau mengalami terobosan dalam keuangan, Anda mesti harus berani menabur. Kita ini gak akan mungkin mengalami financial upgrade kalau kita gak pernah menabur upgrade. Kita ini pengen terimanya lebih, tapi kita gak pernah mau nabur lebih. Itu bukan matematikanya Tuhan. Matematikanya Tuhan adalah kita berani nabur dulu, baru kita bisa menuai. Yang menarik, Yesus dimana ketika berhadapan dengan 5.000 orang yang belum makan, dan dia tanya sama murid-muridnya, adakah sesuatu yang kita bisa beri kepada orang-orang ini?
Salah satu murid Yesus berkata, uangku 200 dinar. Sekalipun dibelanjakan roti tidak akan pernah mengenyangkan orang banyak ini. So mereka pulang saja. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang memberikan kesempatan untuk murid-muridnya mengalami pelipat gandaan. Tapi waktu itu murid-muridnya hitung-hitungan. Tuhan sedang mau perkenalkan kepada murid-murid bukan cuma Tuhan yang hebat mengajar. Karena selama ini murid-murid tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat dalam mengajar. Dia sedang mengajarkan pada murid-murid bukan cuma Tuhan penyembuh. Tapi kali ini dia mengajarkan pada murid-murid dia adalah Tuhan multiplikasi. Apapun yang diserahkan di tangannya, dia bisa sanggup melipat gandakan. Waktu itu ada anak kecil yang punya 5 roti 2 ekor ikan. Diserahkannya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Sebetulnya nggak akan mungkin bisa mengenyangkan 5.000 orang. 5 tambah 2, cuma 7. Untuk mengenyangkan 5.000 orang, butuh 5.000 roti, 5.000 ikan. Tapi apa yang terjadi? Yang terbatas diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yesus mulai mengucap syukur dan memecah-mecahkan 5.000 laki-laki kenyang. Plus 10.000 anak-anak dan perempuan. Plus sisanya 12 bakul. Satu gambaran kepada kita bahwa apapun yang terbatas, kalau kita serahkan kepada Tuhan Yesus, maka jadi tidak terbatas. Belajar untuk kita berani mengeluarkan tenaga, waktu, perhatian, bahkan harta kita yang terbatas kepada pekerjaan Tuhan. Kepada orang yang membutuhkan. Karena investasi terbesar di dunia ini ada 2. Yang pertama yaitu kepada kerajaan Allah. Dan yang kedua kepada hidup orang lain. Ketika kita memberi, Lukas pasal 6 ayat 38, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai bukan mengukur, akan diukurkan kepadamu. Menarik di sini, Yesus yang mengajarkan untuk kita melangkah terlebih dahulu, nabur dulu, peri dulu, korban dulu, keluar dulu. Karena filosofi dunia dengan filosofi kerajaan Allah berbeda. Filosofi dunia mengajarkan take and give, terima dulu baru kamu bisa bagi. Kalau kita pakai cara filosofi dunia, terima dulu baru bagi, kapan kita bisa menabur? Kalau nggak pernah terima. Dan kalau kita pakai filosofi dunia, take and give, kita nggak akan pernah melangkah kalau kita nggak punya. Dan kita cenderung hitung-hitungan, kalau kita punya sedikit, nggak mungkin kita bagi semuanya. Tapi filosofi kerajaan Allah mengajarkan give, it will given to you. Beri dulu, maka kamu akan diberi. Justru di sini filosofi kerajaan Allah sedang mengajarkan, semakin kita bisa membagi, semakin kita menerima. Sejak masa COVID-19 ini masuk di Indonesia, di mana kami nggak bisa lagi pelayanan dan income kami berhenti. Kami coba berusaha untuk mengejarkan pinggang dengan tabungan kami yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi tiba-tiba Tuhan mengingatkan hamba-hamba Tuhan lain yang membutuhkan perhatian dan hidup. Akhirnya kami coba belajar untuk menyalurkan kami punya dana simpanan yang terbatas ini kepada mereka. Dan yang menarik sampai hari ini, kami gak pernah berhenti untuk menyalurkan. Kami kaget, ada aja berkat yang disalurkan masuk rekening kami dan kami bisa terus menyalurkan sampai hari ini. Dan bahkan waktu kami memberikan paket sembako di masa COVID-19 ini, langsung dana di yayasan surut. Bagian keuangan berteriak, dana yayasan sisa 2 minggu lagi Pak. Sedangkan kami punya tanggung jawab untuk memberi makan 5.000 anak-anak, bahkan menggaji guru-guru pendidikan, dah turun. Dan dana yang tersisa 2 minggu, bagaimana kalau kita teruskan akan terganggu. Saya bilang Tuhan yang menyuruh, dia bertanggung jawab. Dan firman Tuhan terbukti, selama kita hidup dalam kerajaannya, ketika kita memberi, maka kita akan diberi. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Dan ketika kita menyalurkannya, sampai hari ini di minggu ke-27, kami gak pernah berhenti untuk menyalurkan minimal 500 paket sembako setiap minggu. Dan minimal 350 makanan siap saji. Dan sungguh luar biasa. Terobosan-terobosan terjadi. Berikutnya, kalau kita mau mengalami terobosan dari keterikatan, kita harus berani mengaku. Karena mengaku awal daripada pemulihan. Pemulihan awal daripada terobosan. Kita gak mungkin diam-diam aja kalau bikin dosa. Untuk mengalami kemerdekaan dari dosa kita, kita perlu bertindak aktif. Yaitu berani mengaku. Jangan cuma berani bikin dosa. Beranilah juga untuk kita mengaku. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku, ia diselamatkan. Jadi kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita dibebaskan. Karena ngaku.
Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita bisa lihat kita sembuh, kita merdeka, kita lepas. Kita dibebaskan karena saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bikin dosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang kita percayai. Entah itu pemimpin kita, entah itu orang yang terdekat sama kita, entah itu orang yang bikin dosa, entah itu kita yang bikin dosa sama orang itu. Ketika kita belajar berani mengaku, dan ini yang luar biasa, mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosa kita dilucuti. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosa kita dibebaskan. Jadi kalau kita jatuh satu kali dalam dosa, oke, kita malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau kita jatuh kali kedua di dosa yang sama, lumpur sama, lubang yang sama, oke, kita masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Kita jatuh kali ketiga di dosa yang sama juga, oke, kita masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni, Dia Maha Pengampun. Tapi kalau kita udah jatuh kali ke-10, ratusan, ribuan, berarti kita gak cukup ngaku pada Tuhan. Kita perlu belajar mengaku kepada sesama agar belenggu dosa kita dilucuti. Dan ini dia, upah dosa memang maut, tapi sifat dosa mengikat. Upah dosa memang maut, tapi sifat dosa memborgol. Jadi jangan pernah icip-icip dosa, jajal dosa, karena sifat dosa selalu membelenggu, memborgol. Kalau kita tahu bahwa kita terborgol, maka kita gak akan pernah maksimal. Saya kebetulan tidak terikat. Jadi apapun yang saya kerjakan, pasti saya kerjakan dengan maksimal. Saya bisa nyetir kendaraan dengan maksimal, main musik dengan maksimal, bahkan pegang handphone dengan maksimal, bekerja dengan maksimal. Tapi apa yang terjadi kalau saya terikat? Maka memang saya masih bisa pegang handphone, saya masih bisa main musik, mungkin saya masih bisa mengendarai mobil. Tapi ada keterbatasan. Kalau saya jatuh kali dosa kedua, ikatan yang bertambah. Jatuh dosa berikut, ikatan makin bertambah. Akhirnya saya mulai terikat. Betapa malangnya. Artinya saya seperti pocong, seperti mumi tapi hidup. Punya potensi besar tapi terkebiri. Punya kemampuan hebat tapi impoten. Punya karisma tapi gak bisa keluar potensi. Yang saya lakukan, saya gak bisa tinggal diam. Saya perlu belajar. Bukan cuma mengaku pada Tuhan, tapi mengaku bersama. Karena dengan kita mengaku bersama, maka orang tersebut akan membackup, membantu, mendoakan, menuntun, memperhatikan agar bisa tertolong dan kita bisa bebas dari dosa. Apapun ikatanmu, mari belajar untuk berani mengaku, untuk membuat terobosan dari sakit hati. Belajar mengambil keputusan untuk mengampuni. Dan mengampuni itu bukan sebatas di perkataan, tapi mengampuni harus disertai oleh perbuatan. Karena mengampuni dengan perkataan baru 50% pengampunan. Mengampuni dengan perbuatan namanya 100% pengampunan. Betul-betul kita bebas dari sakit hati. Karena mengampuni itu bukan cuman menyembuhkan orang, tapi juga menyembuhkan diri kita. Yang menarik ketika Yesus habis berdoa di Taman Getsemani, Dia didatangi sama 3 kelompok besar, ahli Farisi, Imam Saduki, dan tentara Romawi. Mereka semua mengkerucutkan maki-maki kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian murid Yesus bernama Petrus, yang berapi-api gak bisa terima bahwa gurunya dimaki-maki, dia segera ambil pedang dan dibacok telinga prajurit Romawi. Ketika dia bacok telinga prajurit Romawi, waktu itu Yesus tidak berikan tepuk tangan karena Petrus membela gurunya, melainkan Yesus menegur Petrus, masukkan kembali pedangmu dalam sarungnya. Dan Yesus lakukan adalah Dia tidak mensyukuri bahwa prajurit yang maki-maki Yesus telinganya lepas, melainkan Yesus segera menolong dan mengambil telinga yang jatuh di tanah dan kemudian mendoakan dan memperbaiki dan menyembuhkan sehingga telinga tersebut bisa kembali berfungsi. Satu gambaran. Mengampuni itu bukan cuma sebatas di perkataan, disertai dengan perbuatan. Petrus pernah datang kepada Yesus dalam Matius pasal 18 21-22. Guru, sampai berapa kali? Tuhan, sampai berapa kali aku boleh mengampuni orang bersalah kepada saya? Yesus tidak berikan jawaban. Petrus langsung menyetuk, 7 kali kah? Karena menurut standar orang Yahudi, mengampuni 3 kali sudah cukup, sudah memenuhi standar. Dan Petrus sedang menunjukkan dirinya kepada Yesus bahwa aku udah mengampuni lebih dari standar Yahudi.
orang-orang daripada Farisi. Aku 7 kali. Tapi Yesus berkata, tidak. Kalau kau mau mengampuni, ampunilah 70 kali 7. Berarti unlimited. 480 kali. Hampir dikatakan mustahil untuk bisa mengampuni orang per 80 kali. Berarti kita bisa melihat begini. Yesus telah lakukan pengampunan tanpa batas. Memberikan kasih yang kekal, yang abadi untuk kita. Harusnya kita semua yang sudah menerima pengampunan tanpa batas, mari berikan pengampunan juga tanpa batas. Jangan kita terima pengampunan tanpa batas, kita memberikan pengampunan yang terbatas. Not fair at all. Sama sekali tidak adil. Berikutnya, untuk Anda membuat terobosan adalah obesitas, Anda perlu mengambil keputusan yang kuat untuk mau puasa, diet, olahraga, exercise, bersepeda, jalan kaki. Gak mungkin kita berdoa, Tuhan beri saya badan yang bagus, badan yang langsing. Tiba-tiba Tuhan langsung membentuk badan kita bagus. No. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu bayar harga, bertindak aktif. Maka ada terobosan. Gula darahmu turun, kolesterolmu turun, darah tinggimu turun, asam uratmu turun. Kita jadi sehat.